Inilah suatu mahakarya terbaik dari Bapak Jokowi. Bisa kalian lihat, yang selalu dihujat, yang selalu dibenci, namun beliau memberikan cindera mata jalanan terbaik yang ada di tanah air Indonesia ujung timur, yang selalu dikatakan bahwa presiden tidak memiliki ijazah, namun kinerja selalu nyata. Namun dulu ada presiden yang memiliki ijazah, namun kenapa pembangunan banyak yang mangkrak ya? Coba kalian jawab ya. Terima kasih. Ini parah nih. Pak Jokowi udah dong. Tenang. Udah dikit Ya, ini di sakitnya udah. India ya, di Bloomberg Bapak itu New udah Economy nyakitin Forum. saya itu udah 2 kali, tahu nggak? Pak Dulu Jokowi Bapak ya. juga menghadiri forum yang sama waktu di Singapura bulan November yang lalu. Sekarang Bapak juga bikin saya tuh sakit tak berdarah, Bapak. Kenapa sih Bapak terus yang diundang di forum internasional itu? Kenapa? Sedangkan saya belum pernah. Padahal saya ini berijazah asli, Pak. Dalam saya tuh profesor, doktor. Tapi kenapa sih yang katanya Bapak itu punya ijazah palsu? Kenapa sih orang luar tuh pada kepincut, Pak? Yakin negara kita bisa maju kalau pemimpin-pemimpinnya nggak anti kritik kayak Pak Jokowi. Oke kakak, aku izin state ya, karena itu idola kita sama kak, beneran. Emang Pak Jokowi itu the best banget orangnya. Buktinya nih ya, setiap kritikan bahkan setiap hinaan yang dia terima itu dia bersikap seperti biasa aja. Kayak dia dihina, katanya antek-antek Cina, orang suka ngumpulin hutang, dibilang PKI, sampai dituduh ijazahnya palsu, tapi dia tetap santai-santai aja. Dia membuktikannya dengan kerja yang nyata, guys. Seperti sirkuit Mandalika yang dibangun begitu megah, infrastruktur yang berjalan dengan semestinya, saham Freeport, dan masih banyak lagi. Itu kerjanya dia itu tamparan keras buat orang-orang yang suka nyinyir. Gak usah terlalu jadi preman mimpin negara ini, karena nanti reaksi masyarakat yang 285 juta ini bisa menyatu nanti. Ini paling konyol menurut saya ini. Saya sebagai pendukung Pak Prabowo karena ikut Pak Jokowi, justru saya sampai hari ini saya nyesal, Pak. Saya nyesal, saya nggak tahu perasaan Pak Jokowi, saya nggak tahu lah ya. Nggak tahu bagaimana politik ini mau dimainkan ke depan. Ini kan ditandai orang, jadi ngomongan Bapak itu, yang dibilang omon-omon itu, kalau ngomong terus, sementara realisasinya di lapangan itu tidak sinkron, itu ya rakyat jadi muak sekarang ini. Gitu. Bapak menjadi murah harganya sebagai presiden diolok-olek oleh warga negaranya sendiri. Gitu. Karena apa? Ya karena perilaku itu sendiri. Efisiensi apa? Kementerian Bapak seperti apa efisiensinya dan supaya Bapak nggak bisa kontrol. Kemarin Menteri Agama aja berangkat ke Makassar pakai jet pribadi, walaupun itu dipinjemin orang gitu, tapi kan itu kan gratifikasi gitu. Ongkosnya ke sana 560 juta, sewa jet itu sendiri. Ini kan apa ya, gaya hedon seorang Menteri Agama yang memang dari awal kita memang kecelek kata orang Jawa. Jadi begitu kita berharap ini akan membawa angin baik, ternyata ketularan juga dia. Takutnya ini Menteri Agama keempat yang bakal dicokot KPK nanti. Nauzubillah min zalik, ya Allah, dosa apa kami ini. Ya, saya sepakat ya teman-teman. Menurut saya kalau kita simak video-video tadi bagaimana pujian kepada Pak Jokowi, ya selain dia kerjanya nyata, lalu kritik yang diarahkan kepadanya itu dia tanggapi biasa-biasa saja. Bahkan hinaan dan cacian, ya saya kerja aja. Katanya ini berbeda kontras sekali dengan Pak Prabowo yang reaktif ya. Menurut saya, seperempat hinaan yang diterima Pak Jokowi pun belum pernah diterima oleh Pak Prabowo. Tetapi reaktifnya Pak Prabowo dalam menanggapi kritik rakyat itu sangat berbeda dengan Pak Jokowi, dan ini mengecewakan ya teman-teman. Kurang rendah hati kalau kata ketua BEM UGM yang baru Mas Tio itu
belajarlah rendah hati biar tidak tuli. Ya, saya juga bingung dengan reaksi-reaksi Pak Prabowo yang suka menuduh rakyat dikendalikan antek asing. Padahal tidak lama setelah itu dia masuk Board of Peace. Lalu ada perjanjian deal-deal dagang dengan Amerika ya yang terkesan tidak menguntungkan kita. Sampai data itu konon mau ditransaksikan dengan Amerika. Kan semua ini adalah apa ya teman-teman, seperti seolah Pak Prabowo ini hidup dalam dunianya sendiri. Bahkan sudah banyak diksi yang menggambarkan betapa berjaraknya Pak Prabowo ini dengan realitas. Ada yang mengatakan negeri pidato, lalu Pak Prabowo ini hanya menerima laporan, lalu juga ada yang mengatakan Pak Prabowo dalam gelembung, judul-judul artikel ya teman-teman yang mengelaborasi kenyataan bahwa Pak Prabowo ini seperti sangat berjarak dengan kehidupan rakyat. Lalu ketika ketua BGN diberi penghargaan di saat banyak rakyat keracunan, anak-anak keracunan maksud saya. Nah jadi seperti hanya nerima laporan, tidak menginjakkan kaki pada kenyataan yang ada. Betapa banyak programnya ini yang mesti dirapikan, tetapi kalau nggak nerima kritik, wah ini sulit ya. Berbeda dengan Pak Jokowi yang sangat-sangat manajerial ya. Kita lanjut videonya. Presiden sibuk ngurusi makan siang, Indonesia diambang kehancuran. Itu tepat kita alamatkan pada kondisi Indonesia hari ini. Kita harus jujur mengatakan dan kita kubur mimpi kita tentang Indonesia maju. Presiden nampaknya sangat menikmati jabatannya dan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang sekitarnya dan partainya. 1,5 tahun lebih Presiden menjabat, kebijakan-kebijakan yang pro pada rakyat tidak tampak. Tidak juga ada niat yang baik diperlihatkan Presiden dalam menata kelembagaan politik, menata pemberantasan korupsi, menata kebijakan ekonomi. Tidak tampak sama sekali niat Presiden untuk memperbaiki kondisi negara bangsa yang kita hadapi sesungguhnya. Presiden lebih happy jalan-jalan dan sibuk urusi makan siang. Sementara rakyat cari makan, cari pekerjaan, sulit. Rakyat yang berobat di tengah pembatasan pembiayaan BPJS dan pencabutan keanggotaan BPJS semakin menderita. Presiden di usia 1,5 tahun lebih menjabat tidak menunjukkan prestasi yang serius. Hanya tinggal 3,5 tahun masa jabatan Presiden. Kalau dalam 3,5 tahun ini janji-janji kampanye Presiden 18 juta lapangan kerja, pendidikan gratis, kesehatan dan lain-lain itu tidak terpenuhi, maka rakyat Indonesia harus kompak menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak lagi dapat dicalonkan menjadi presiden. Kenapa ini penting? Agar ini menjadi sanksi moral kepada setiap pemimpin yang di dalam kampanyenya menjanjikan perubahan, pembaharuan, perbaikan, transformasi, menjanjikan kemakmuran kesejahteraan rakyat, tidak dia penuhi, maka secara moral harus diberi sanksi. Meskipun mekanisme politik membolehkan, tetapi orang harus divonis secara moral agar dia menyadari bahwa janji kepada rakyat bukan sekedar lip service, tetapi itu adalah substansi penting dalam pemilu yang harus ditepati oleh setiap orang. Maka ketika dia tidak menepati janji kampanyenya, dia sudah harus menyadari dan tidak kembali dicalonkan sebagai calon presiden. Bila Pak Prabowo melakukan ini, maka Pak Prabowo menjadi seorang negarawan. Turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya, bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Di atas kertas, Pak, dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun, Pak, please turun. Kami itu bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Teman-teman, saya sepakat beda sekali dengan Pak Jokowi yang kesehariannya itu dia injakkan kaki dari Sabang sampai Merauke karena Indonesia ini luas katanya. Jadi dia harus siap bekerja keras keliling Indonesia melihat realitas di
lapangan ya. Berbeda dengan Pak Prabowo yang saya hitung ya kurang lebih itu jumlah dia keluar negeri lebih banyak daripada jumlah dia turun ke rakyat. Sehingga apa? Ketika dia pidato itu tidak realistis ya, tidak menyentuh seperti tidak ada simpati, empatinya pada apa yang dirasakan masyarakatnya. Contohnya apa? Dia pidato lagi-lagi MBG. Saya dapat laporan. Bahkan ketika ada orang yang keracunan segitu banyak puluhan ribu anak-anak siswa sekolah maksud saya yang keracunan itu dia remehkan. Kan dia tidak lihat video, tidak lihat banyak yang keracunan itu sampai sakit, sampai larikan ke rumah sakit. Kok cuman ya angka segitu, kok cuman. Lebih parahnya kepala BGE-nya malah dikasih penghargaan. Ini kan benar-benar tidak mewakili realitas gitu teman-teman. Makanya kata Guru Gembul turun, yaitu benar. Ya kalau turun bersentuhan dengan rakyat ada simpati, ada analisa yang lebih komprehensif tentang kejadian nyata di masyarakat. Ya kalau pembantu presiden mah ngasihnya yang bagus-bagus aja gitu ya teman-teman. Jadi ya sorry to say ya, saya merasa Pak Prabowo ini sangat jauh dari Pak Jokowi. Pak Jokowi masih yang terbaik. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.